Tuhan yang ajaib. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biar petang hari ini Engkau nyatakan hati-Mu Tuhan. Engkau nyatakan hati-Mu. Engkau luar biasa, Engkau baik. Engkau ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Beri setiap kami bisa mengenal hati-Mu. Beri setiap kami bisa mengerti betapa Tuhan ingin kami kenali hati-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Malam ini saya ingin lanjutkan apa yang sekian waktu yang lalu sudah kita pelajari. Tapi ada hal yang saya mau Anda bisa tangkap betul hari-hari ini. Kalau saudara sudah siap dengan Alkitab Anda, mari lihat di 1 Samuel pasal yang ke-15. Di rumah Anda baca mulai ayat yang pertama. Bagaimana Saul diperintahkan Tuhan untuk membunuh akan semua orang Amalek. Dan sekaligus juga membinasakan semua hewan dan kekayaannya. Tapi kalau Anda baca, saudara akan tahu dia tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Dia biarkan rajanya yaitu Agag hidup, dan lembu-lembu yang tambun dan domba yang tambun dibiarkannya hidup. Sehingga itu mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan. Tapi ada satu tokoh di sini yang Alkitab ini memberikan sebuah gambaran tentang orang yang bisa mengerti akan hatinya Tuhan. Saya ingat cerita tentang seorang bernama Dale Carnegie. Anda pernah dengar nama Dale Carnegie? Satu hari dia lagi mencari akan salah seorang direktur, jadi direktur di perusahaannya. Ada seorang yang datang dan mengajukan lamaran di samping orang-orang yang lain. Lalu oleh Carnegie, orang ini ditanya, "Kamu punya hobi apa?" "Oh, aku punya hobi mancing." Dia bilang, "Ya, aku tahu engkau punya hobi mancing. Sama dong dengan aku." Lalu mereka ngobrol tentang mancing. Dia Carnegie ngobrol tentang bagaimana memancing. Dan orang muda ini meresponi dengan begitu antusias. Karena dia betul-betul suka mancing. Begitu selesai, Carnegie berkata, "Oke, mulai tanggal sekian engkau masuk, jabatan direktur aku berikan dan percayakan kepadamu." Bayangin, orang ini kaget, dia berkata, "Loh, kau kan belum mengerti dan tanya kemampuanku. Engkau kan tidak pernah tanya aku mampu tidak, pengalamanku seperti apa, pendidikanku bagaimana. Kenapa engkau berani langsung tunjuk aku jadi direktur di perusahaanmu?" Carnegie berkata begini, "Kalau kamu suka yang aku suka, aku yakin kamu bisa kerjakan yang aku kerjakan. Kalau kamu suka yang aku suka, aku yakin kamu juga bisa buat yang aku buat. Kalau kamu suka yang aku suka, aku juga yakin kamu ngerti yang aku suka, bagaimana menjalankan perusahaan ini." Dengan Tuhan sebetulnya itu, saudara. Di atas semua yang lain. Apakah kita punya kesukaan yang sama dengan yang ada di hatinya Tuhan? Apakah kita bisa berkata, "Aku suka Tuhan,"
yang engkau suka. Bukan asal cuman suka, tapi ada passionnya, ada geloranya di hati kita. Ada gairahnya yang berkata, ini aku mau banget. Saul tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau Anda sampai di pasal 15, coba lihat pada ayat yang ke-11 atau 10. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka aneh. Tuhannya nyesal. Dia berkata, aku menyesal. Tapi lihat, maka sakit hatilah Samuel. Dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tuhannya kecewa. Samuelnya bisa rasain sakitnya hati Tuhan. Ceritanya dia menjerit, dia teriak ke Tuhan semalam-malaman. Sebab dia kenal sesuatu yang sedang terjadi di hati Tuhannya. Saudara, ini loh yang Tuhan mau. Kita seringkali tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi dengan hatinya Tuhan. Kita seringkali bahkan tidak pernah ngerti bahwa hati Tuhan bisa disakiti luar biasa. Atau bahkan bisa disukakan luar biasa. Atau bahkan bisa tersentuh luar biasa. Tidak banyak orang yang ngerti soal itu. Tapi saya berharap Anda dan saya jadi orang-orang yang ngerti hatinya Tuhan. Kalau Anda baca terus, Anda akan sampai ke ayat yang ke-35. Tolong di rumah, saudara, baca sampai habis. Alkitab berkata, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Penyesalan Tuhan itu menghasilkan duka di hatinya Samuel. Ini orang yang kenal betul dengan hatinya Tuhan. Orang melayani karena kewajiban. Sangat berbeda walaupun Anda komitmen, Anda loyal sampai mati, tetap itu karena kewajiban. Beda dengan ketika orang melayani dengan hatinya. Orang melayani oleh karena penugasan. Apalagi kalau karena untuk penghidupannya. Tidak akan pernah sebanding dengan orang yang melayani. Karena dia mengerti dan mengenal hatinya Tuhan. Sejam yang lalu, saya nangis bareng dengan kepala sekolah SMP SMA kita. Saudara Otu ngobrol dengan saya dan kami nangis bareng. Kenapa dua orang dewasa bisa cengeng, saudara? Nah, saya cerita mudah-mudahan saya tidak menangis ketika saya cerita di depan saudara. Saya harus kendalikan dulu air mata saya, saudara. Sekolah Terang Bangsa berjalan 3 hari. 3 hari. Baru 3 hari nih saudara. Saya sudah berani berkata, Tuhan, orang mau maki kayak apa, saya bilang, gua gak pedulilah. Ini Tuhan. Kenapa kami menangis saudara? Pak Otto ini cerita begini. Dia bilang, begitu hari pertama sekolah tanggal 16. Dia buat acara devotion. Itu memang bukan sekolah sih, sekolah Alkitab menurut saya, saudara. TSOA panjang, saudara itu. TSOA panjang sih. Kalau Anda masuk ke ruang-ruangnya itu ruang sekolah minggu sebetulnya. So TSOA panjang. Tapi jangan lupa loh,
yang Pak Luki berkata, Harvard University. Itu pertama-tama itu sekolah Alkitab loh. Oral Roberts University. Itu sekolah Alkitab loh. Terus berkembang. Merambah ke dunia sekuler. Karena sebetulnya semua kan diciptakan Tuhan. Jadi yang kita buat tidak terlalu aneh. Nggak terlalu aneh. Pendeta Charles Nieman itu punya sekolah. Saya lihat sendiri sekolahnya dia. So, hari pertama, Pak Otto ini buat devotion, renungan. Nanti secara berkala kita buat gabungan. Minggu pagi sore ada Bill Wilson akan khotbah di gereja. Senin dia balik ke Filipina, saya akan minta jam 7 buat devotion untuk anak-anak. Akan jadi pengalaman-pengalaman yang unik. Ketika dia buat devotion, dia berkata begini, coba cerita dong ke saya, kenapa kalian sekolah di sini? Dia jalan dengan mikrofonnya, hampir semua tipikal anak Indonesia. Ngerti dan tidak ngerti tidak jelas, saudara. Kelihatannya berilmu semua padahal bingung dan malu sebetulnya. Tiba-tiba ada satu anak maju ke depan, ambil mikrofon. Anak laki. Dia cerita sambil nangis keras sekali. Dan dia berkata begini, kurang lebih ini 2 tahun lalu, orang tuaku bangkrut. Aku harus keluar sekolah. Dan aku sudah tidak sekolah selama 2 tahun. Tapi 2 tahun lalu, ketika orang tuaku bangkrut, dan aku dipaksa keluar sekolah, aku sembayang, aku jerit sama Tuhan. Tuhan, aku pengen sekolah. Dan aku dengar Tuhan ngomong begini, nak, 2 tahun lagi kamu sekolah, nak. Kadang-kadang saya merasa bersalah loh. Seandainya mungkin saya lebih siap, dia tidak perlu nunggu 2 tahun lagi. Mungkin 2 tahun lalu kita sudah buka sekolah. Tapi sadar bahwa orang ini punya keterbatasan yang luar biasa. Dan dia berkata persis hari ini, 2 tahun sejak Tuhan berkata, 2 tahun lagi kamu sekolah. Dia tunggu orang tuanya tidak cepat naik dan pulih. 2 tahun ini tidak pulih. Dia berpikir mana mungkin aku sekolah, sedang kemampuan orang tuaku tidak pulih untuk bisa nyekolahin aku. Tapi hari itu tanggal 16 kemarin, dia sekolah. Dia nangis kayak anak kecil. Bayangin saudara, minimal 2 tahun lalu sudah di hati dan pikiran Tuhan yang berkata, aku mau bangun sekolah. Bayangin. Kadang ketika sadar di otak saya ini saudara, saya nggak bisa bayangkan seandainya tanggal 1 Januari kemarin Tuhan tidak bicara, dan seandainya telinga saya tuli tidak bisa mendengar, seandainya hitungan otak saya main sehingga berkata, buat apa kita habiskan lagi uang begitu banyak? Kalau itu tidak terjadi, anak ini mungkin sekolah juga, tapi entah kemana. Di situ saya berkata, sesungguhnya tidak mudah loh untuk bisa nangkap hatinya Tuhan. Dan saya mau berkata buat saudara, menolong orang tidak berarti Anda akan ditepuk tangani dan disorak-sorain dan berkata luar biasa. Enggak loh. Anda ditimpui batu dan kotoran loh. Berapa kali Yesus hari Sabat nolong orang
kerasukan setan, dimarahi. Padahal kalau lembu mereka, domba mereka cemplung sumur di hari Sabat, ditolongi juga, gak dibiarkan tenggelam. Orang kerasukan, orang bisa tega berkata, demi peraturan dan sistem agama kita, jangan tolong orang. Melakukan semua karena kewajiban tidak akan pernah sebanding dengan mengerjakan yang Tuhan mau dengan hati. Kalau kemudian, saudara waktu ini cerita, ada satu anak, Pak. Kemudian dia ngomong, dia ambil mic juga. Ngomongnya begini, saya sekolah di sini karena Tuhan. Dia bilang, ini anak kok rada aneh. Kok rada aneh. Belakangan diberitahu, ini anak dari sekolah luar biasa sebetulnya. Tapi dites bisa masuk. Jadi terima kan? Orang tuanya datengin kepala sekolahnya. Ngomong, Pak, titip anak saya ya. Saya gak kepingin anak saya pinter kok. Saya kepingin anak saya ketemu Tuhan Yesus di sekolah ini. Saudara bisa kebayang gak sih? Itu jeritan dari banyak orang. Tadi pagi saya lihat pemandangan mentakjubkan sih. Saya pagi jalan-jalan di sekolah. Saya sampai di tempat TK dan playgroup di belakang itu. Anak-anak lagi mainan, itu ada taman kecil dibuat gitu ya. Lucu sih. Lihat anak-anak, lihat orang tua lagi antrin anaknya sekolah. Ingat zaman ketika kecil aja. Ada teman bawa anaknya sekolah nangis. Bilang, Pak, ini sudah 3 hari nangis terus. Oh, enggak apa-apa, dulu aku 4 tahun kok nangis terus begini. Saya ini ditungguin sekolah sampai kelas 3 SD. Saya ini dulu orangnya minder. Saya bilang, 3 hari apa-apa. Aku 3-4 tahun kok. Siap-siap aja. Wah, kok lama men, Pak? Ya memang aku dulu begitu. Sampai anakmu sudah bagus. Saya lagi jalan itu, ketemu banyak orang tua. Dan mereka punya berbagai persoalan. Ada yang cepat-cepat datang, Pak, saya ingin buka kantin. Saya bilang, ya, saya nggak ngurus di kantin. Saya mau jual ini, mau jual itu. 100 lebih yang mau buka. Lah kan jadi warung tenda Pasar Semawis kedua ini. Ini bukan sekolah, barang dodolan aku bilang. Nanti kayak tanah mas baru di pagi hari kan gak lucu. Anak kan bingung, 100 makanan itu kan tiap hari kerjaannya. Itu ya saudara, tiap hari makan berbeda, 3 bulan baru balik. Bayangin itu kalau 100, saya bilang, waduh kacau lah kalau itu bayangin kalau kita buka semua itu. Tapi sejujurnya saudara, tidak mudah loh untuk berkata yang mana. Dan hampir semua datang dengan persoalan, Pak, saya butuh kerjaan. Keluarga kami butuh makan. Nah itu persoalan. Jangan dipikir mudah loh saudara. Berat. Ya banyaklah. Ada yang cerita ini, cerita itu. Buat saya fun, saya bisa nikmati kumpul dengan banyak orang. Tapi saya lihat pemandangan yang berbeda. Saya suka lihat seperti fragmen-fragmen dari drama hidup orang saudara. Saya 2 anak kecil. Dan saya yakin dari anak raja ini. Dari pakaiannya saya tahu. Yang satu namanya Doni. Kalau nggak Doni ya Dani, saudara. Pokoknya antara itulah pokoknya. Doni menurut saya. Kalau keliru berarti Dani, saudara. Kira-kira segini nih namanya. Yang satunya lagi lebih pendek. Saya baca di sini namanya Musa. Doni menggandeng Musa. Jalan. Dan saya lihat Musa itu nangis. Saya bilang, kenapa Musa menangis? Di Alkitab tidak ada Musa menangis.
Musa marah sampai memukul batu karang, iya. Musa nangis, itu nggak ada. Saya coba tanya, Musa kenapa menangis? Yesus memang menangis, Musa nggak pernah nangis, saudara. Mungkin bayinya nangis juga sih ya. Nah, Musa kenapa nangis? Dia diam aja, tambah kenceng. Dan si Doni ini baik. Saya nggak tahu hubungannya apa, temennya, tetangganya atau apa. Digandeng kemana, tanpa arah tujuan loh. Kesana, kesini, kesana. Dia mungkin coba tenangkan Musa ini. Mungkin mereka ikut bus, saudara. Bus juga lucu sih. Hari pertama 2 orang lupa keangkut. Hari kedua pulangnya 1 orang tertinggal di sekolah. Hari ini oke semua, luar biasa. Sudah lumayan, hari ini oke semua. Semua keangkut, semua dipulangkan. Dan betul saudara, 4 bus nggak cukup lah, 20 sebetulnya. Nantilah Tuhan, biarkan Tuhan yang memberkati. Sidon ini gandeng Musa kemana-mana. Saya nggak tahu apakah dia kehilangan 2 loh batu atau apa, saya nggak tahu. Musa menangis pokoknya. Tadi pagi saya lihat Musa menangis. Dan digandeng ke sana keluar, muter lagi. Nggak ada orang tuanya. Hari ketiga masuk, Musa menangis. Kalau anaknya Pak Victor tuh cool. Dengan tenang, tanpa ekspresi masuk. Seperti dia tahu di sekolah babi gue. Dia jalan dengan confident banget gitu. Dia bawa tas di sini. Isinya apa? Kosong, nggak ada apa-apa. Aduh, saya bilang anak-anak itu bisa gaya banget. Aduh. Saya tanya pada Victor, Pak Victor, itu siapa? Kosong, Pak. Lalu kok bawa tas? Ya kepingin. Hari pertama itu ada itu ya, tarikannya digeledek di sambil begitu, kayak dari luar negeri aja. Seperti dari Holland, jalan memandang ke atas tanpa noleh, tenang, cool banget. Hari ini turun pakai ransel jalan begini, tas kosong di belakangnya. Buat dia, buat sekolah nih. Tapi Musa menangis. Diajak sama Doni ke sana kemari, ke sana kemari. Saya lihat akhirnya dekat ke saya lagi jalannya. Saya lihat Musa masih menangis. Lalu gurunya datang, cerita ke kami. Dia bilang, Pak, ini anak malu sebab tidak punya sepatu dan tidak pakai sepatu. Baru saya lihat kakinya. Dia pakai sandal jepit. Kalau zaman Alkitab, sandal Nabi itu sebetulnya, saudara. Dia lihat semua temannya pakai sepatu. Dia nggak punya sepatu. Dan gurunya baik sih. Dia bilang, nanti sepatu anak saya aja, tak kasihin dia. Supaya dia bisa pakai ke sekolah. Besok pagi. Besok pagi saya mau ke sana. Saya mau cari Musa. Saya mau lihat apakah dia sudah pakai sepatu. Saya datang ke depan kelasnya. Saya cari namanya. Anda tahu namanya siapa? Musa Al-Fateh. Gak punya sepatu. Saudara bisa bayangkan gak keluarganya dia untuk membelikan sepatu anaknya aja. Saya yakin orang tuanya mau banget beliin sepatu. Kalau sampai dibiarkan anaknya, sementara tetangganya mungkin atau Doni pakai sepatu, dan dia biarkan anaknya tidak pakai sepatu, saya yakin memang mereka tidak punya kemampuan bakar uang ekstra untuk beli sepatu. Apa yang kita bisa harapkan dari mereka, apa yang mereka bisa harapkan untuk nyekolahin anak mereka dan dapat pendidikan yang baik? Kalau Anda ngerti hati Tuhan ya, Anda akan layani dengan berbeda.
Sampai hari ini waiting list panjang sudah. SMP, SMA terutama, waiting list itu panjang. Kurang 1 atau 2 minggu, saya diberitahu, kira-kira 20 anak serentak mengundurkan diri. Saya kaget, kenapa? Karena kadang-kadang ada orang tua yang berubah pikiran dari saat terakhir. 20 anak. Dan karena kita punya waiting list panjang, begitu ini keluar, ini masuk, penuh lagi. Saya tanya, ini anak siapa? Saya diberitahu, Pak, 20-20-nya itu anak beasiswa yang full kita bayar. Seragamnya kita kasih gratis. Penjemputan busnya kita sediakan. Pulang balik nanti juga makan siang kita akan bantu kasih. Tidak usah bayar apa-apa. Dia bisa sekolah sampai SMA. Mendadak kurang seminggu, orang tuanya berkata, enggak jadi sekolah, keluar. Ketika ditelusuri, kenapa orang tuanya bersikukuh supaya anaknya tidak usah sekolah, walaupun tidak keluar biaya. Saudara tahu jawabannya? Sebab mereka juga cari uang untuk keluarga. Ngamen di jalan-jalan. Anak-anak gitu loh. Ngamen. Mereka ngamen, dapat duit kan? Untuk orang tuanya. Dan buat mereka nggak usah sekolah. Hidup tuh begini. Hidup seperti ini. Mungkin saya akan minta dibuka rumah singgah di dekat anak-anak itu. Sehingga tetap mereka bisa terlayani dengan baik. Saudara, baru 3 hari saya sudah lihat banyak. Saya lihat banyak. Setiap kali saya bilang, Tuhan, aku bersyukur sih Engkau beri kami kepercayaan seperti itu. Cuma kalau kita hitung dengan otak kita hitung dengan biaya, kita hitung dengan ilmu ekonomi kita, tak akan pernah kita akan mau. Buat apa? Siapa sih yang suka cari persoalan? Tapi akan jadi begitu berbeda semuanya ketika kita melayani dengan hati. Ketika kita mau berkata, Tuhan, Engkau mau ini terjadi. Ketika kita berkata, Tuhan, aku ngerti perasaan hatimu seperti ini. Dan kami mau lakukan yang Engkau perintahkan. Jangan layani Tuhan karena kewajiban. Jangan layani Tuhan karena penugasan semata-mata. Tapi layani dengan hati. Anda akan bisa beri hidupmu total. Tidak akan pernah engkau terpikir untuk ambil keuntungan dari apapun yang Tuhan percayakan untuk kepentingan dirimu sendiri. Sebab engkau ngerti hatinya. Dan engkau ingin menyenangkan hati Tuhan. Pak Victor tadi pagi bergurau dengan saya. Dia bilang, Pak, ada orang bilang ini sekolah untuk para pemulung. Tapi tadi di halaman sekolah itu mobil banyak banget. Ada Mercy, ada segala macam. Dia berkata, iya, nah, ini mulung berlian, ini mulung emas, ini mulung kain, toko ini mulung ini mulung duit, Pak, ini mulung dagang ini pemulung semua ini, Pak. Ini pemulung-pemulung keren, bermobil, katanya gitu. Dan kita memulung jiwa-jiwa, katanya begitu. Tapi saya lihat lagi pemandangan. Ada mobil bagus melintas masuk. Seorang bapak nurunin anaknya sekolah. Persis mobilnya pergi, satu bapak tua sudah renta, sudah tidak muda lagi, ngayuh sepeda. Anaknya di belakangnya. Dari mobil bagus turunkan anaknya, sepeda tua juga turunkan anaknya.
Ajaib. Saya lihat itu ajaib. Saya bilang, Tuhan, anugerah-Mu besarlah. Bisakah kita kenali hatinya? Setiap hari saya yakin saya akan tahu dan ngerti dan dengar banyak cerita. Kita buka hati kita aja. Jalan orang akan datang dengan segala macam ucapan syukurnya, pergumulannya, permintaan doanya, buka kantinnya, minta kerjaan, segala macam. Saya baru diinfo, dan kalau tidak ada perubahan 8 September nanti LBH kita akan buka. Saya mau pakai ruang lotengnya balai pengobatan yang bagus itu. Kita buka di situ. Kalau Anda nongkrong di situ nanti, Anda akan lihat cerita dari sisi lain, dari orang-orang yang tertindas, yang menjerit minta tolong karena tidak berdaya. Saya kagum, saudara, dengan Tuhan. Kamis lalu kita buat KKR anak-anak Insan Indonesia. Hampir 8.000 anak. Ini waktunya kok, saudara. Roh Tuhan sedang kerja dengan kuat. Ya, ada harga yang harus dibayar. Ya, kadang-kadang tidak mudah dan banyak penentangan. Tapi itu biasalah. Yang penting asal hati kita ini ngerti apa yang Tuhan mau. Semua bagian, kalau kita kerjakan dengan sentuhan hati, karena Tuhan dan kita ngerti hatinya, itu akan membuat perbedaan. Saya dengar cerita kemarin di sebuah sekolah, ada anak TK perempuan, gara-gara orang tuanya terlambat bayar uang sekolah, disuruh pulang. Anda bisa bayangin, anak TK cuma di-drop sama orang tuanya, tinggal pergi, masuk, pulang. Kalau kenapa-kenapa anaknya, siapa yang tanggung jawab? Dan anak ini tidak ngerti apa-apa. Dia kan tidak tahu urusan cari duit, sekolah tuh bayar. Anak TK ngertinya, aku disekolahin, suruh pulang, jalan sendiri pulang. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, kok bisa ya? Tapi itu kenyataan. Saya berdoa, saya mengharap, saya mintalah spirit ini, hati begini tidak pernah hilang dari hidup kita. Saya berdoa tidak ada orang yang tidak nangkep hati begini. Kita lakukan, kita buat sekolah nggak sembarangan, loh, saudara. Kita lakukan the best yang kita bisa. Dan kelak karena kantor kami juga akan di situ. For sure kalau saya di Semarang tiap hari gua tungguin, saudara. Karena saya suka lihat anak-anak itu. Saya bilang, Tuhan, kalau semua anak-anakmu bisa nangkep hatimu, akan ada banyak orang tertolong sebetulnya. Terbaik itu bukan mendengar khotbah. Terbaik itu melihat khotbah, saudara. Kalau kita hanya dengar, orang bisa mungkin dibangkitkan. Tapi kalau orang melihat, orang akan mengalami kebangunan yang luar biasa dalam dirinya. Berubah total. Ada hati Tuhan yang seringkali tidak bisa ditangkap oleh anak-anaknya. Seringkali kita lebih suka sibuk dengan segala macam kegiatan tanpa pernah mengenali hati Tuhan. Saya nggak berkata ini sekolah sempurna, banyak kok kekurangannya. Tapi at least kita buat yang Tuhan mau, saudara. Dan generasi itu akan bangkit dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya sih masih bengong sampai detik ini. Kadang-kadang saya pukuli kepala saya berkata, kok bisa ya buat sekolah 6 bulan jadi. Saya ingat cerita dongeng tentang Roro Jonggrang, saudara. Atau Roro Jonggrang. Dia sebetulnya kan
mau dikawini sama anaknya sendiri. Roro Jonggrang ini awet muda. Saya tahu ini anaknya, dia kasih alasan, buatkan aku 1000 candi dalam 1 malam. Kalau kamu berhasil, kamu boleh kawin. Ini anaknya ini punya ilmu, dikerahkan semua setan, semua jin, saudara. Karena waktu dihitung sudah 999 kurang 1.000 corak Roro Jonggrang. Dia ambil sapu, dia nyapu, kerak. Dia nyapu, ayam jago bangun, pagi ini berkokok, matahari terbit, deng, setannya kabur semua, saudara. Dia nggak bisa jadi. Roro Jonggrang mengalahkan anaknya sendiri. Terus jadi patung dia, sumpahi. Kita bukan cerita Roro Jonggrang, saudara. Kalau saya pikir ya, gila loh. Buat sekolah 6 bulan. Karena kalau ke Jakarta ada hotel mulia itu hanya 9 bulan atau 6 bulan loh. Dibangun zaman Pak Harto itu. Sampai sekarang gak rubuh. Tetap hebat loh. Hanya satu kelemahannya katanya. Kalau ngomong kamar sebelah dengar, karena itu kan partisinya cepet-cepetan begitu. Itu gara-gara ada acara olahraga apa, Asian Games atau apa. Bangun gak begitu cepat. Bisa. Indonesia itu hebat. Bangun hotel mewah loh, saudara. Dalam hitungan sekian bulan jadi. Tapi bangun sekolah beda lagi. Saya masih ingat kita maju ke Diknas, banyak persyaratannya, setumpuk begini, pusing lihatnya. Kerjain satu demi satu. Tuhan tolong kita. Jadi nyusun kurikulumnya. Ini kantor belakangan sudah lembur, guru-guru aja nyusun kurikulum. Kerjain tiap hari. Jadi itu. Cari di Australia, dapat tuh. Dalam waktu singkat. Kalau Tuhan mau, Dia tolong semuanya. Hari pertama, beberapa kelas tidak ada kursi. Gelar tikar, saudara. Sekolah lesehan. Tapi fun, gak masalah. 1-2 hari ini menurut saya semua akan selesai. Hanya beberapa problem minor. Tapi saya bersyukur Tuhan itu luar biasa. Kekuatan yang begitu hebat sebetulnya adalah kekuatan yang di sini. 6 bulan terakhir nih saya bilang, saya kalau lihat ke belakang saya berkata, gila betul Tuhan. Ini gak mungkin ini. Tapi ternyatanya Dia buat. Lihat KKR Anak Raja. Bulan depan kita akan mulai lagi. Sudah 20.000 lebih. Lihat yang Intan Indonesia. Hampir 8.000. Lihat akan rumah singgah kita. Sudah 16. Segera akan ada training untuk orang-orang cacat. Luar biasa. KKR Waria sudah 500. Teman-teman liburan ke Jogja terkenal. Karena Waria Jogja juga datang. Lihat Victor, Bapak, katanya begitu. Luar biasa. Pak Hengki yang khotbah tidak dikenal. Pak Victor dengan gaya coolnya, orang berkata, Bapak, untung tidak diajak joget bersama di Malioboro, saudara. Ajaib loh. Lihat akan klinik kita, mobile klinik kita. Lihat dapur umum yang lagi dibangun. Kita bisa live recording. Kita bisa bersihin kota. Beberapa kali youth buat acara, bisa ribuan anak muda datang. Holy Stadium didedikasikan buat Tuhan. Karena saya bilang Tuhan, gak masuk akal sih. Tapi itu kekuatan bukan di sini loh. Kekuatan itu di sini. Boleh dibilang setiap hal yang Dia perintahkan, Dia berkata, aku blessing, aku berkati, dan jadi.
Saya sangat yakin begitu LBH buka, saudara. Karena Hotma itu orangnya sangat selebritis. Dan dia nikmati itu. Itu tidak akan dibiarkan sunyi senyap tuh. Itu akan masuk koran, akan segala macam. Baguslah kita punya karunia menjungkir balikkan dunia. Sekolah bola, saya suka banget. Saya sudah ngomong gini nih, Indonesia lawan Korea hari menang atau kalah ini ya? Hah? Kalah? Kalah? Hah? Kalah atau menang? 0-0. Kalah atau menang? Hah? Itu penglihatan atau nonton beneran? Loh, kalah atau menang sana bersebelahan aja beda pendapatnya. Satu dengan iman menang, satunya kenyataan. Loh, kenyataannya kalah atau menang ini? Setengah main, sudah lupakanlah kalau gitu. Ribut skor aja. Tapi ini jujur baik-baik, apa efeknya? Ini kalau sudah begini kan lumayan tuh, Indonesia bisa menang tuh lumayan tuh. Wong jarang kan, hampir gak pernah menang. Iya toh. Menang dengan siapa toh? Bahrain gitu ya. Berapa sih? Lumayan loh. Itu rekor dunia itu akan dikenang dalam sejarah Indonesia itu. Wong itu jarang terjadi begitu. Digunduli terus kalau gak bola. Rakyat banyak tapi nendang bola gak pinter. Kalau ini ya, Anda lihat itu akan membuat orang jadi lebih gila bola. Naik kan pamornya dikit, gila bola. Dan kalau sampai terjadi begitu, kita buka sekolah bola, itu gila-gilaan, saudara. Sederhana kok. Kita mau jangkau jiwa. Anda mau tahu caranya? Organisir supporter yang oke, didik karakter building. Datang, saya tidak mau pertandingan yang internasional. Enggak tahu tahun depan. Ini saya mau masuk kampung-kampung kok. Kita nantangi kampung-kampung aja. Nah, kalau kampung kamu ditantangi kan rame. Oke? Kita datang bawa gift, bawa bingkisan buat penontonnya, supporternya pasti mihak kita. Gitu. Penontonnya kita kasih bawain roti, bawain ini, kita bagi ini, diminum Pak, mesti menang kita. Nggak akan berantem lah. Kalau timnya kampungnya malah nakal, digebuki sama orang kampung. Wong tamu apik-apik kok kamu nggak? Tapi nanti itu sentuhannya Tuhan, saudara, luar biasa loh. Nanti tiba-tiba Anda akan lihat banyak hal akan terjadi. Itu kayak ujung tombak aja. Buka. Dan begitu Anda dapat hati orang-orang itu untuk Injil, mereka akan terbuka. Kita kerjakan semua untuk Injil. Kita lakukan karena kita mengasihi jiwa-jiwa seperti Tuhan mengasihi mereka. Saya sudah dapat komitmen dari Roni Pati Nasarani. Saya lagi nunggu dari Jose Mourinho, tapi belum hubungan saya. Jose Mourinho kok ngelatih anak-anak kampung tuh bukan. Anda boleh punya banyak ide yang sama, tapi kalau nggak dari sini loh saudara, nggak ada passionnya, beda. Samuel bisa ngerti yang dia rasain. Dia buat persis seperti yang Tuhan mau. Saudara, saya berdoa, mintalah ke Tuhan, beri aku sesuatu. Hatiku ini bisa ngerti hatimu Tuhan. Dan kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Anda akan lihat perbedaannya. Amen, saudara. Ayo berdiri sama-sama. Thank you, Lord.
Mainkan lagu Beriku Hati yang mengasihimu, yang menyembahmu. Seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan, sampai Tuhan berkata ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan.